Assalamualaikum Mbak Lima. Waalaikumsalam Pak Irul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Mbak Lima sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah lama kita tidak jumpa Bu. Secara luring tatap muka langsung kita Iya. jarang nggih. Tidak ada waktu. Tapi tadi Bu Halimah menghubungi saya, Pak. Ada waktu enggak untuk ngobrol-ngobrol? Nah, ini berarti ada sesuatu nih yang harus dibahas ini. Iya, Bunda. Begitu nggih, Bunda nggih? Kira-kira Iya. sesuatu apa nih, Bunda? Serius atau tidak ya kira-kira ya? Iya. Ya kalau kalau enggak serius ya enggak menghubungi orangnya sesibuk jenengan lho, Pak. Nggih. Bismillah, Mohon mudah-mudahan. maaf loh Pak sebelumnya Nggih. saya mengganggu waktunya jenengan. Ya juga terima kasih jenengan juga sudah meluangkan waktu untuk menerima curhatan saya. Siap, Bunda. Nggih, Bunda. Kira-kira nih ada masalah apa, Bunda, yang ingin Bunda sampaikan? Begini Pak, saya itu sebenarnya bingung terkait anak didik saya yang ada di sekolah. Kok sepertinya dalam melaksanakan tugas itu tidak maksimal ya Pak. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban lah intinya seperti itu. Iya. Jadi masalahnya nih karena murid ya Bunda. Iya. Murid ketika mengikuti pelajaran kok nggak maksimal, asal-asalan ya katanya dengan sekedar menggugurkan kewajiban tadi. Kurang maksimal seperti apa sih Bunda yang jenengan maksudkan tadi? Bisa dijelaskan lebih detail? Begini Pak, Bapak kan tahu bahwa saya adalah guru olahraga. Iya, iya, tentu. Bahwa guru olahraga itu adalah guru yang paling diidolakan, tidak boleh sakit, tidak boleh ada kegiatan di luar, harus terus masuk. Iya, mata pelajaran yang paling disukai kayaknya anak-anak. Iya, seperti itu. Namun pada saat kegiatan anak-anak itu tidak maksimal Pak dalam melaksanakan kegiatan. Seperti contoh dalam melaksanakan senam aja, yang harusnya lurus ya kiple seperti itu. Jadi untuk melaksanakan itu ya hanya sekedar. Tetapi berbeda dengan anak kalau melakukan sebuah permainan, misalnya sepak bola. Pasti dia akan senang tanpa ada ketentuan yang ada. Padahal sebenarnya baik dalam permainan atau senam atau apapun di olahraga itu sebenarnya ada pakem yang harus dilakukan oleh siswa. Sehingga kalau sudah pakem itu dari awal sudah salah, perkembangan berikutnya pun juga sulit untuk berkembang dengan baik seperti itu. Sehingga saya ini kan sebagai pondasi awal di SD itu, sehingga benar-benar anak itu harus melakukan sesuai dengan pakem yang ada. Tetapi saya melihat anak-anak itu tidak maksimal sama sekali, sehingga ya hanya melakukan seperti itu. Menurut Bunda nih, permintaan Bunda yang Bunda harapkan kan anak-anak itu maksimal. Semaksimal itu seperti apa sih Bunda? Yang jenengan inginkan murid-murid itu harus seperti apa? Ya, tentunya teknik yang dilakukan kepada anak-anak itu benar, sesuai dengan teori dan teknik yang ada, bahwa karena teori dalam referensi itu kan juga dari sebuah penelitian seperti itu, Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kan sekolah pindahan, Pak. Dulu saya kan di Glaga. Ya, saya membandingkan antara hasil di siswa saya yang pada saat itu dengan siswa yang sekarang. Itu berbeda. Nah, kenapa berbeda?
ya saya sebenarnya juga menyadari, walaupun saya melakukan hal dengan metode dan strategi yang sama, tetapi kalau dari orang, lingkungan itu berbeda, saya sebenarnya ya berbeda pula. Tetapi saya sebenarnya ya juga sudah berusaha, tetapi kok tetap aja seperti itu. Sehingga saya itu sebenarnya juga ingin seperti sekolahan saya yang dulu. Dulu saya ya juga bisa membawa anak-anak itu ke jenjang berikutnya, juara tingkat kabupaten. Di olahraga kan seperti itu. Betul. Seperti itu Pak, nggih ada olimpiade olahraga, ada U2SM itu ya. U2SM nggih di kecamatan itu biasa. Kalau di sekolah sekarang boro-boro mau di kabupaten, di kecamatan aja sudah tidak ada apa-apanya gitu. Ini tantangannya Bunda ya. Nggih. Awalnya dari gelagah, muridnya yang begitu antusias. Nggih. Yang begitu di mana? Daerah mana Bunda? Saya lupa. Di Glagah nggih. Betul. Kecamatan Sekarang Glagah. yang sekarang Sekarang di Kecamatan Bangurejo. Bangurejo. Nggih. Desa Sambirejo. Nggih. Berbeda ternyata ya karakteristik anaknya. Iya. Nggih. Dari permasalahan yang Bunda alami ini ketika mengajar di kelas anak-anaknya seperti itu, apakah anak-anak bersikap kurang maksimal di mata pelajaran olahraga saja yang jenengan ajar, atau juga di mata pelajaran yang lain? Mungkin Bunda sudah ada komunikasi dengan guru lain. Iya Pak. Nggih, saya pernah, terutama di guru-guru kelas tinggi. Kan sudah anak-anak itu kan sudah bisa diajak bicara. Kalau seandainya anak di kelas bawah, kelas 1, itu kan kita selalu mengarahkan seperti itu, tanggung jawabnya kita perlu didikan bimbingan yang luar biasa sama dengan anak-anak TK kan seperti itu nggih. Tetapi kalau sudah kelas tinggi kan mau ke SMP, setidaknya kan sudah mempunyai wawasan dan pandangan yang berbeda harusnya dengan kelas yang bawah seperti itu. Saya juga pernah curhat kepada kepala sekolah sebenarnya. Waktu itu kebetulan di sekolah saya itu ada guru kelas 4 yang cuti melahirkan Bapak. Jadi diisi oleh Bapak kepala sekolah. Jadi pada saat saya curhat kepada kepala sekolah terkait dengan anak-anak dalam melaksanakan tugas itu, sama ternyata kepala sekolah juga mengatakan seperti itu. Iya Bu, sama, anak-anak di kelas juga seperti itu. Hanya sekedar melaksanakan selesai, tapi hasilnya ya tidak maksimal, nilainya ya jelas di bawah rata-rata kan seperti itu Pak. Dengan nilai tugas itu tadi. Nah, dengan melihat memang katanya loh Pak, secara teori bahwa kalau seandainya lebih dari 50% anak itu gagal, berarti yang gagal itu gurunya. Iya. Seperti itu. Nah, di guru kelas 6 juga begitu, juga sambatan. Jadi saya bingung, di guru kelas 6 juga sambatan seperti itu sama. Jadi saya itu tidak menemukan solusi sama sekali. Jadi makanya saya menghubungi Pak Irul. Mungkin di daerah Bapak mungkin ada solusi-solusi sehingga saya juga bisalah adopsi gitu loh. Jadi aslinya hambatan dan gangguan yang Bu Halimah hadapi ini juga dirasakan nih oleh guru lain. Kan kepala sekolah respon sama. Seperti itu gitu. Bunda, saya ingin tahu dulu, kira-kira keinginan Bunda Halimah ini seperti apa sih murid yang diinginkan? Keinginannya? Ya, keinginan saya ya itu tadi Pak, anak melaksanakan tugas maksimal. Kalau sudah anak-anak maksimal melaksanakan tugasnya, kita kan mudah mengarahkan. Oh ini kerjakan, dalam melatih ini target ini seperti itu. Memang kita tahu bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak semua seperti itu Pak. Tetapi harusnya kan adalah 1-2 orang. Karena memang biasanya orang pedesaan itu di atletik, sepak bola, itu juga luar biasa karena memang fisiknya sudah terlatih seperti itu. Tetapi enggak sama sekali. Sehingga nantinya bisa membawa nama baik sekolah,
bisa ya juara seperti sekolah-sekolah yang lain. Sekolah yang lain loh bisa. Kenapa saya tidak? Itu Iya, kan juga Mary lah Pak. Boleh kan Pak ya Mary seperti itu iya. Pak? Karena iri demi kebaikan, ingin lebih baik. Oke, bukan iri sebetulnya, motivasi aja. Oh, oke Pak. Motivasi. Udah, kalau jenengan menginginkan seperti itu, di benak Bunda kan pasti ada strategi, harus seperti apa. Jadi dari gambaran tadi hambatannya seperti ini, saya yakin Bunda punya aslinya. Strategi apa yang harus dilakukan agar murid-murid tidak seperti itu? Apakah ada Bunda? Iya, saya itu sebenarnya saya juga menilai saya. Iya, Seperti yang saya katakan tadi bahwa di sekolah saya yang dulu, itu anak-anak luar biasa, antusiasnya juga luar biasa. Tetapi di sini berbeda. Saya juga harus introspeksi diri. Apakah saya pada saat mengajar, mendidik anak-anak kurang telaten, apa metode saya juga membosankan, iya, seperti itu. Sehingga saya yang pertama ya harus memperbaiki metode dan strategi saya dalam proses pembelajaran itu. Sehingga anak-anak itu antusias seperti itu, Pak. iya, Terus yang kedua, saya juga harus menggunakan media, alat seperti itu. Sehingga anak-anak itu tidak jenuh walaupun kita harus berjibaku untuk memodifikasi alat sehingga memenuhi kebutuhan anak semua yang ada di sekolah iya, seperti itu. Itu kan ya harus berjibaku karena memodifikasi alat itu tidak serta merta langsung bim salah bim seperti nah, itu. iya, Yang ketiga juga harus berkolaborasi dengan guru-guru terutama di guru kelas tinggi sehingga yaitu memberikan motivasi yang tinggi, membuka wawasan anak-anak, mindset anak sehingga harus memunculkan motivasi dari dalam dirinya sehingga harus eh, melaksanakan tugas sebaik-baiknya seperti itu. Terus yang keempat Bapak, nah dengan motivasi itu tadi, anak-anak itu tidak malas untuk melakukan. Karena apa? Kita tahu bahwa di pelajaran olahraga itu anu kan nggih Pak, maksimal maksudnya persentase yang paling banyak adalah keterampilan. keterampilan praktik Nggih, di praktek. lapangan. Nah, keterampilan itu pada saat saya mengajar itu kan tidak serta-merta habis diulang harus harus bisa. Kan enggak, karena memang harus ada proses yang lama sehingga anak harus belajar, harus berlatih, berlatih dan berlatih. Iya, Oleh karena itu saya juga mengusulkan kepada kepala sekolah untuk diadakannya ekstrakurikuler di bidang olahraga. wah, Tidak hanya bidang pramuka, pramen dan sebagainya. Tapi bidang olahraga pun harus diadakan di SD. iya. Seperti itu, Pak. Sebetulnya strategi dari Bunda yang direncanakan dari benak sudah bagus loh. Sudah bagus sekali. Pertama jenengan itu merefleksi diri, apa yang kurang? Apakah saya ngajarnya kurang maksimal? Apakah saya kurang diterima di anak-anak? Itu bagus sekali loh Bunda. Pertama kan diri kita dulu dikoreksi. Kalau kita sudah baik, lalu apa untuk anak-anak? Apa ada lagi? Jadi solusi jenengan sudah bagus. Yang kedua, mensiasati apa tadi? Sarana, gitu. Sarana Nggih. alat yang digunakan dengan kreativitas. Itu bagian dari solusi sebetulnya Bunda. Saya sendiri belum tentu bisa membuat alat kreatif agar anak-anak menarik begitu. Tapi Bunda sudah punya inisiatif seperti itu luar biasa. Luar biasa Bunda. Termasuk yang terakhir itu motivasi dan menambahkan eskul olahraga itu semakin mungkin nanti harapannya bisa menumbuhkan kreativitas anak-anak dan semangat khususnya mapelnya Bunda olahraga kan gitu Bunda. Nggih, iya. Ini sudah bagus ini. Yang jenengan usulkan tadi strategi-strategi itu sudah bagus Bunda. Kira-kira ya itu lumayan lah. Lalu kedepannya nih Bunda, apa yang
akan Bunda lakukan agar strategi itu bisa terwujud? Memang kalau terwujudnya seperti itu kita yakin, tapi hambatan yang saya hadapi sekarang terkendala yang pertama adalah untuk memodifikasi alat, Pak. Modifikasi alat. Ya, kalau yang pertama, kedua itu kan ya kita sendiri kan ringan seperti itu, maksudnya masalah biaya. Tetapi kalau sudah memodifikasi alat itu kan adanya finansial. Tetapi kalau modifikasi alat yang sederhana yang bisa saya berikan dengan lakukan untuk apa namanya menggunakan ada yang ada di sekitar kita itu mungkin tidak seberapa. Tetapi kalau sudah harus dengan membeli dengan dana yang banyak, seperti contoh seperti ini. Di kit atletik Pak, di kit atletik itu ada POA sebenarnya. Itu alat lengkap itu mahal sekali, gitu. Jutaan gitu. Sedang dana yang ada di sekolah itu kan juga berbagi-bagi, tidak mungkin membeli barang seperti itu, gitu. Walaupun alat loh Pak. Nah, tetapi bisa dimodifikasi. Namun seperti yang pengalaman saya pada saat di sekolah saya yang dulu, saya pernah membuat halang rintang pada saat dipakai untuk Formula One dan Kangas di kit atletik, hanya di kit atletik itu ya, hanya satu padahal. Itu di halang rintang memang kita bisa menggunakan apa namanya halang rintangnya pakai dos bisa, tetapi tinggi sesuai dengan standar tidak memenuhi standar. Itu hanya bisa digunakan kepada anak-anak yang tidak memenuhi, misalnya melompat tidak memenuhi 60 cm seperti itu, kan pendek kalau apa namanya dos itu kan pendek ya Pak, dos itu. Nah, tetapi harus yang standar, makanya perlu paralon. Untuk membuat paralon itu dananya juga ya tidak mudah, tidak sedikit, itu pengalaman. Kemudian seperti bola, saya kalau seperti bola plastik, apa namanya bola voli ya, bola voli, saya kan juga menggunakan beberapa, ada bola kulit dan bola plastik sehingga memenuhi semua kebutuhan siswa. Ada anak yang merasakan bahwa takut menggunakan bola kulit sehingga apa namanya solusinya menggunakan bola plastik lah. Bola plastik itu saya kan tidak bisa membuat, tapi tetap modifikasi daripada menggunakan bola kulit. Sekarang harganya yang luar biasa, hampir 1 juta satu itu. Tapi untuk memenuhi yang lain yang Bunda lakukan sudah luar biasa. Bunda memahami kondisi finansial sekolah, terutama SD, dengan jumlah anggaran dari pos sekian, dibagi-bagi untuk sekian macam kegiatan. Itu tidak menutupi jenengan, tidak menutupi apa namanya, saya harus menyerah dengan kondisi ini, tidak kan. Tapi jenengan kreatif dengan membuat alat-alat yang seperti itu luar biasa Bunda. Nah, kira-kira Bunda dari strategi atau solusi yang jenengan harapkan tadi, kira-kira apakah Bunda bisa kapan kira-kira merealisasikan itu? Merealisasikan melakukannya itu? Nah, saya ya untuk melakukan atau merealisasikan apa yang solusi yang saya apa namanya identifikasikan tadi ya secepatnya saya eksekusi. Karena apa? Keinginan saya untuk memperbaiki anak-anak lebih baik itu kan juga ingin cepat. Oleh karena itu solusi yang saya ambil itu ya sesegera mungkin saya eksekusi seperti itu Bapak. Iya, luar biasa. Ini sebetulnya Bunda, tanpa disengaja, Bunda itu sudah mengutarakan strateginya, solusinya harus bagaimana secepatnya. Tanpa sengaja mungkin Bunda sudah nggak ada itu curhatan hambatannya, iya kan? Sudah iya. Oh iya, saya melakukan ini. Itu sudah bagus Bunda, sudah luar biasa jadi. Nggih. Monggo nggih Bunda nggih. Nah, terima kasih. Saya yakin itu sudah luar biasa. Saya ingin nanti kita kapan-kapan nyambung lagi komunikasi. Saya ingin tahu dari langkah-langkah Bunda tadi bisa maksimal. Nggih, siap Bunda nggih?
Nggih. Nggih, Bapak, terima kasih atas kesempatannya mengganggu waktunya Bapak. Jangan Nggih. bosan-bosan ya Pak menerima saya untuk Insyaallah. curhat. Nggih, insyaallah Bunda. Makasih, nggih. Kita Oke. sambung lain kesempatan nggih. Nggih. Nggih, Bapak. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.